ngagetin kamu ya. Aku nggak bisa tidur, aku takut banget. Ya nggak apa-apa, kamu seharusnya emang di kamar aja. Makhluk-makhluk halus itu berdatangan lagi ke sini. Rai, ya ampun, itu, Rai, itu. Makhluk halusnya ada di situ. Kenapa dia datang lagi, Rai? Aku takut banget. Ya ampun. Rai, kuping aku jadi sakit banget. Ini jadi mendengung gitu. Aduh, badan aku juga jadi menggigil. Aku harus gimana? Ini kenapa kayak begini sih, Roy? Maaf, aku harus pegang pundak kamu. Jika Tuhan berkehendak, semua bisa terjadi. Aku berusaha menerawang apa yang sudah terjadi. Ke sosok manusia yang sudah menjati kamu. Kamu pada ngomong kayak gitu kan, Roy? Ada, kamu kenapa? Roy, ada di belakang kamu. Itu, ada di belakang kamu. Itu jin kuntilanak yang ada di belakang kamu. Aku nggak tahu. Dia menghilang. Aku harus gimana, Roy? Penting sekarang kamu tenang ya, jangan panik. Berdoa dalam hati. Mereka sudah pergi. Mereka nggak akan datang lagi, Roy. Makhluk-makhluk halus itu akan datang di saat kita lemah, di saat kita lengah. Aku tapi penasaran, aku kenapa bisa kayak begini? Siapa orang yang ngirim jin sama makhluk-makhluk halus ini ke aku, Roy? Boleh aku pegang telapak tangan kamu? Tatap mataku. Seorang nenek. Di depan rumahnya ada pohon besar. Nenek kamu sering sekali memberikan sesajian di bawah pohon itu. Iya, aku memang punya nenek. Nenek Rara. Dia berusia 70 tahunan. Tapi dia masih sangat cantik. Seperti usia 30 tahunan. Iya. Nenek itu memang awet muda. Sampai sekarang tuh dia nggak pernah ada keriput atau apapun juga. Seperti wanita usia 30 tahun. Ini Rara yang bikin aku jadi bisa lihat hantu kayak gini. Iya. Dia sengaja mengirimkan jin kuntilanak itu untuk tinggal di dalam diri kamu. Untuk menempati raga kamu. Jika itu berhasil, yang sebenarnya akan mati itu kamu. Tapi yang hidup itu adalah jin kuntilanak itu. Kok serem banget sih, Roy? Kamu tenang aja. Jin kuntilanak itu tidak akan masuk ke raga kamu. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan benteng dan magari diri kamu agar mereka tidak bisa masuk. Tangan Roy hangat banget. Aku ngerasa tenang kalau dia pegang erat telapak tanganku ini. Kenapa pikiran aku jadi sejuk ya? Kapan-kapan kamu tolong antarkan aku ke sana. Siapa? Arya. Ya udah, kamu angkat aja. Aku tuh selalu takut, Roy. Kalau aku ngomong sama dia, aku tuh selalu depresi. Gak apa-apa, kamu angkat. Kamu tenang. Ya. Halo? Roy harus menjaga Amanda dan Desi malam itu karena jin-jin kuntilanak masih mengganggu.
Amanda tetap menolak dirinya bisa melihat hal-hal gaib. Dia menolak melihat peristiwa yang sudah terjadi. Arya menelpon Amanda dan Arya semakin cemburu. Amanda, kamu habis ngapain sih lama banget ngangkat telepon aku? Aku tadi ketiduran. Maaf ya. Sama siapa aja kamu di rumah Dias? Berdua doang kok sama Dias. Terus temennya si Dias itu siapa namanya? Ah iya, si Roy. Dia ada di situ kan? Enggak. Ya udah, aku ke situ sekarang. Mau ngapain? Aku mau makan. Aku OTW sekarang. Katanya dia mau kesini, gimana dong? Ya udah. Biar nggak salah paham, aku pamit dulu. Aku pulang aja. Jangan, aku takut banget. Aduh, aku nggak mau dia kesini. Nanti yang jagain aku sama dia siapa? Kamu jangan panik, tenang. Pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi kalau tiba-tiba nanti ada makhluk halus yang masuk ke tubuhnya dia gimana? Kan aku nggak bisa ngapa-ngapain, Roy. Aku tuh cuma bisa lihat aja. Dia harus pegang botol air doa ini. Jika dia merasa ada yang memasuki raganya, tolong diminumin. Air ini nggak bisa nutup mata batin aku, Roy. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Oh ya, besok aku dan Dias juga ikut hadir ke lokasi pemotretan. Ya. Oke. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Maaf ya, aku nggak nganterin. Aku takut banget. Iya, nggak apa-apa. Makasih, Roy. Iya. Itu kan si Roy. Dari mana ya dia? Oh, jangan-jangan dia dari rumahnya si Dias. Amanda pasti bohongin aku ini. Awas kamu, Amanda. Amanda! Amanda! Ya ampun. Mas Arya kenapa Buka itu? pintunya, Amanda! Aku kasar banget. Ya Tuhan, tolong lindungi aku. Amanda! Ya. Sini. Ini sama kamu sekarang. Ya. Ada hubungan apa kamu sama si Roy? Hah? Apa sih? Aku nggak salah apa-apa juga. Aku nggak ada hubungan apa-apa. Berani ya kamu bohongin aku? Aku tanya sekali lagi. Ada hubungan apa kamu sama si Roy? Hah? Hubungan apa-apa, Mas? Kamu kenapa sih? Arya cemburu membabi buta dan Arya menuduh Amanda selingkuh dengan Roy. Malam itu Amanda diperlakukan tidak senonoh. Amanda semakin yakin dirinya disukai oleh makhluk halus dan jin. Tapi Amanda tidak pernah menanggapinya. Yuk. Stop, sakitin kakakku. Hei Dias, Apa? mau sama kamu jangan ikut campur kamu. Aku sampai kapanpun gak akan rela kakak aku diginiin kamu. Apa ini? Udah. Kamu ini kenapa sih? Udah. Gimana nggak ikut campur? Kak Amanda ini kakak kandung aku ya. Jadi aku nggak akan pernah rela kamu nyentuh dia lagi. Udah. Berani kamu sama aku. Berani mas, kenapa mau tampar ha? Tampar aja lagi ha? Kamu Tampar boleh aku tampar mas. aku tapi jangan tampar dia. Udah dong, dia kan ada aku. Kak udah deh kak ya, batalin pernikahannya. Kakak juga nggak akan bahagia sama laki-laki kayak dia. Ngomong apa kamu? Hah? Udah. Ini udah kenapa sih, Dek? Udah. Udah. Manda, mulut adik kamu tuh harus aku ajarin, harus aku tampar. Cukup dong. Ini saya udah KDRT lagi nanti. Aduh, Tuhan. Semoga Kak Amanda sama Mas Arya itu gak jadi nikah. Kesel gue lama-lama. Kayak ada yang jalan ya rasanya. Tapi gue sendiri di sini.
Kok ada angin sih? Sini kipas angin aja nggak ada. Ini kan bunga kantil. Bunga melati. 7 rupa. Cari makan yuk di luar. Aku nggak lapar, aku sini aja ya. Iya, tapi masalahnya aku lapar. Ya udah kamu aja. Kamu mau apa barusan? Aku di sini aja, kamu sendiri cari makannya ya. Amanda, aku kelaparan. Aku mau kamu temenin aku keluar, paham kamu? Hah? Aku di sini aja. Sentuh dia lagi. Tias. Aku bukan Tias. Aku penjagamu dan pelindung. Ngomong apa kamu? Hah? Kenapa jadi tangan aku yang sakit? Tangan aku sakit. Aku mohon Dias, tolong jangan sakitin Arya. Sekarang ini peringatan untukmu. Udah, kamu tidak bisa ingat lagi. Lepas, Dias, lepas. Ini adalah peringatan pertama dan terakhirmu. Sekarang keluar dari rumah ini. Aku sakiti kamu lagi di sini. Amanda, kamu sengaja kan pakai kota magic kamu supaya jinnya masuk ke tubuhnya si Dias? Hah? Jauhi Amanda. Pergi dari rumah ini. Kamu tolong jangan sakitin adik aku. Keluar dari tubuh adik aku. Aku nggak bisa masuk ke ragamu, Amanda. Tapi aku bisa memiliki raga adikmu dan ku pinjam untuk berbicara denganmu. Gak akan aku biarin. Kamu akan bisa. Tanpa teman laki-lakimu itu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga air doa ini bisa mengeluarkan jin itu dari badannya Dias. Mau apa kamu? Panas! Dias. Dek. Adek. Aku pusing banget, Kak. Tadi aku di kamar. Kenapa aku di sini? Roy mana, Kak? Roy udah pulang. Jadi gak ada yang jagain kita dong di sini, Kak. Tapi Roy kasih ini. Udah kamu jangan takut kayak gitu ya. Roy itu kasih ini. Ini air dari Roy. Supaya kamu minum air ini. Dia pesan ke aku. Supaya apa, Kak? Katanya sih supaya jin, setan, dan sebangsanya gak akan bisa masuk ke tubuh kamu. Dan kamu juga jadi terjaga. Minum ya. Amanda dan Arya akan mengulang pemotretan prewed di gedung klasik yang terkenal angker. Entah kenapa Arya tetap ingin mengulang pemotretan di gedung itu. Amanda, kamu nanti jangan ngerasa ketertekan gitu ya. Emang aku tertekan? Gimana ya? Amanda, jaga omongan kamu. Paham kamu? Kita semua sudah siap, Mas. Oke.
Oke, saya ke dalam dulu ya. Oh ya, thank you ya. Ayo. Amanda, kamu sengaja manggil Roy ke sini? Iya. Enggak kok, orang dia bareng Dias tuh, lihat. Kak. Kamu ada hubungan apa sih sama dia? Gak ada hubungan apa-apa. Hai Mas. Ayo. Aku harus nemuin cucu-cucuku. Mereka mau nikah, tapi kenapa ya? Badan cucu-cucuku nggak bisa dimasukin jin. Sekali lagi. Amanda. Amanda, kamu jangan aneh, Amanda. Bisa dimulai lagi, Mbak. Kamu mau tampar kan? Mata kamu jangan lihat yang lain-lain. Sekali lagi kamu lihat laki-laki itu, aku tampar kamu. Kenapa kamu nggak langsung tampar aja aku? Aku udah ikhlas kok. Ayo, tampar. Kamu nantang aku? Hah? Kamu bisa gak sih fokus? Mata kamu tuh fotografer aja. Lanjut, Mas. Geser dikit Mas. Aku harap pernikahannya Kamanda sama Mas Arya dibatalin. Kamu doain terbaik aja. Kamu lihat sendiri kan, Mas Arya tuh sering banget kasar sama Kamanda. Dan aku sebagai adiknya dia nggak bisa ngapa-ngapain, paling cuma bisa bilang kasihan sama Kamanda. Amanda pernah mau menikah 2 kali. Dan calon suaminya meninggal dunia. Yang pertama itu namanya Mas Aldo. Orangnya baik banget. Taunya semalam sebelum hijab kabul, dia kecelakaan. Enggak. Itu bukan kecelakaan. Hah? Maksud kamu? Bentar aku coba lihat ya. Ada makhluk halus bangsa jin kuntilanak. Dan jin kuntilanak itu ada yang menyuruhnya. Siapa, Roy? Kamu dan Amanda punya nenek yang bernama Rara. Iya, Nenek Rara. Yang umurnya 70 tahunan, tapi mukanya udah kayak ibu-ibu masih 30 tahunan. Kecantikannya, sosoknya yang nampak Buddha. Sebenarnya bukan dia. Maaf, Roy, aku nggak ngerti deh. Nanti kamu akan ngerti. Terus laki-laki kedua yang meninggal dunia yang menjadi calon suami Amanda itu siapa? Namanya Mas Darsa. Pas banget sehari sebelum pernikahannya, dia kecelakaan mobil. Serem banget deh, Roy. Kecelakaan itu juga disebabkan oleh jin kuntilanak itu juga. Kamu bisa ngeliat itu? Terus Mas Arya bakal dapat kejadian yang sama? Itu maksud kamu? Aku belum berani jawab. Karena itu belum terjadi. Apa sih Nenek Rara nggak mau Kak Amanda tuh nikah? Fotografer itu! Mas Dodo kenapa? Ya ampun, Mas. Ya Tuhan. Mas, tolongin dong. Mas Dodo kenapa tuh? Ada makhluk halus yang masuk ke dalam rongga dada. Mas Dodo punya riwayat penyakit jantung. Gak ada apa-apa kok yang masuk rongga dadanya. Jadi ngarang kamu ya. Ya ampun,
Wan, ini gimana? Bawa ke rumah sakit aja deh. Tuh, Mas ini bantuin dirasuki dong. oleh penunggu gedung ini. Bukan karena sakit jantungnya. Roy, Saya nggak pernah percaya sama omongan kamu, paham kamu? Kalian telah melanggar yang dilarang. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun di gedung ini. Maaf kalau kami mengganggu. Tapi kalau boleh saya tahu, siapa kamu? Pergi dari sini sekarang. Cepat. Saya udah bayar mahal untuk gedung ini. Jadi kamu nggak usah ngelarang-larang saya. Harusnya kamu yang pergi dari sini. Menjauh semua! Menjauh! Kenapa jadi kayak gini? Aku takut. Hai! Kita sama-sama makhluk Tuhan. Jadi tolong jangan saling mengganggu. Saya minta kamu keluar dari raga teman saya! Kalian pergi. Bukan saya. Saya menunggu di sini. Bang, Kami akan pergi dari sini setelah kamu keluar dari raga teman saya! kamu jangan mengatur saya. Saya lebih muda daripada kamu. Cuma setan dan iblis yang selalu menonjolkan kesombongannya. Jadi saya minta kamu keluar sekarang, atau saya akan usir kamu pun keluar dari sini. Di gedung yang sama kekacauan terjadi lagi. Jin, setan, dan arwah-arwah gentayangan membuat kekacauan kembali. Dodo fotografer kesurupan makhluk halus yang sangat menyeramkan. Roy pun harus menghadapi makhluk halus yang berada di raga Dodo. Sementara itu Rara yang berusia 70 tahunan, tapi masih seperti usia 30 tahunan sampai di gedung angker itu. Pergi kamu. Jangan ganggu cucu-cucuku. Manda. Dia siapa, Man? Itu nenekku. Nenek kamu. Kok mukanya muda banget? Ya memang awet muda, tapi umurnya udah 70 tahun. Ramon ini ada pengusir jin dan setan. Anak muda ini bisa sangat berbahaya. Dia tidak boleh berada di antara Amanda dan Dias. Nenek ini sudah mati. Raga cantik ini bukan raganya. Dia bisa menipu daya mata siapapun yang melihatnya. Aku melihat jelas. Dia nenek-nenek peyot yang sudah membusuk. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Amanda melihat sosok nenek Rara yang sesungguhnya. Dan bau di badannya itu adalah bau mayat. Aku mewakili orang tua kalian untuk membicarakan tentang pernikahan kamu, Amanda. Dan kamu, ngapain nimbrung di sini? Kamu sama sekali nggak dibutuhkan. Siapa kamu? Saya calon suaminya Amanda. Suami. Ini calon ahli kubur sebelum menikahi Amanda. Terus, pemuda tadi siapa? Oh, itu teman aku, Nek.
namanya Roy. Dia itu anak indigo. Indigo. Dalam waktu dekat ini saya akan menikahi Amanda. Bagus. Amanda. Iya. Apa kamu siap menikah sama si Arya? Saya... Kak Amanda belum siap untuk nikah sama Arya, Nek. Kenapa kamu belum siap, Amanda? Saya takut kejadian yang 2 kali kemarin itu bakalan kejadian lagi. Kejadian apa itu? Kematian dari laki-laki kedua calon suami aku. Nenek Rara sudah menjadi bangkai. Dia sudah meninggal 13 tahun yang lalu. Kenapa Amanda dan Dias gak tahu? Napas kamu tinggal sedikit lagi. Kamu jangan takut. Aku akan masuk ke raga kamu setelah nyawa kamu dicabut. Aku akan meminjam raga kamu dan kamu akan berubah menjadi cantik. Tidak akan pernah ada yang tahu bahwa kamu sudah meninggal. Kelak cucu kamu yang perempuan akan mewariskan indera keenam kamu. Syaratnya, siapapun yang akan menikahinya akan meninggal dunia. Jin yang merasuki nenek Rara yang sudah meninggal dunia 13 tahun yang lalu. Amanda dan Dias gak tahu. Apa orang tua Amanda dan Dias gak tahu juga? Aku harus tanya Amanda. Telepon dari siapa, Amanda? Aku terima telepon dulu ya. Amanda, jawab dulu pertanyaan aku. Itu dari siapa? Biarkan si Amanda terima telepon. Halo? Dan mata batin Roy memberikan gambaran saat nenek Rara meninggal. Jin cantik meminjam raga nenek Rara. 13 tahun Jin cantik itu meminjam raga nenek Rara. Nenek Rara sendiri melarang Roy untuk ikut campur urusan keluarga mereka. Kita tuh nggak pernah dengar nenek Rara itu meninggal. Nenek Rara memang tinggal sendirian, tapi itu keputusannya dia. Dia pengen menghabiskan masa tuanya itu sendirian. Karena dia memang sering bermeditasi gitu kan. Makanya dia awet muda banget. Dan kelihatannya seperti wanita umur 30 tahun. Kamu coba lihat, kamu perhatikan pakai mata batin kamu. Bau busuk seperti bau mayat itu. Bau jasadnya nenek Rara yang sudah meninggal yang dipakai Jin. Jin itu cantik. Dan Jin itu mau menjadi hidup abadi di tubuhnya nenek Rara yang sudah meninggal. Roy, aku nggak ngerti deh. Kita ketemuan aja untuk bahas ini. Ya udah, oke, sampai ketemu. Bye. Ya. Aku mau ngomong sama kamu. Ikut aku. Amanda, mana handphone kamu? Kenapa handphone aku? Barusan kamu telepon sama siapa? Kita kan belum nikah. Aku belum mau kasih tahu semua privasi aku ke kamu. Kamu abis teleponan sama siapa? Hah? Roy. Kamu selalu tampar aku dari kemarin. Aku diem aja. Kenapa sih? Mana, aku minta maaf sama kamu, Manda.
Manda, aku minta maaf. Aku udah nampar. Ini sakit, Iya, kamu sakit Manda. jiwa, Kalau kamu nggak mancing aku emosi, aku nggak akan nampar kamu, Manda. Aku minta maaf sama kamu ya. Aku pikir kamu sakit jiwa. Manda, kamu boleh panggil aku jahat, kasar, atau apapun yang kamu suka. Tapi jangan pernah manggil aku kayak gitu ya. Kamu tuh sakit jiwa. Manda! Jangan sebut aku sakit jiwa, Manda! Sekarang, mana handphone kamu, Manda? Kamu selalu nyakitin aku, Mas. Mana handphone kamu, Manda? Handphone! Manda! Halo? Gimana, Roy? Aku penasaran. Apa kamu yakin itu nenek kamu? Iya, emang kenapa nenek aku? Ya, aku melihat kalau nenek kamu itu sudah meninggal 13 tahun yang lalu. Enggak. Roy, kita tuh nggak pernah dengar nenek Rara itu meninggal. Nenek Rara memang tinggal sendirian, tapi itu keputusannya dia. Dia pengen menghabiskan masa tuanya itu sendirian. Karena dia memang sering bermeditasi gitu kan. Makanya dia awet muda banget. Dan kelihatannya seperti wanita umur 30 tahun. Kamu coba lihat, kamu perhatikan pakai mata batin kamu. Bau busuk seperti bau mayat itu. Bau jasadnya nenek Rara yang sudah meninggal yang dipakai jin. Jin itu cantik. Dan jin itu mau menjadi hidup abadi di tubuhnya nenek Rara yang sudah meninggal. Roy, aku nggak ngerti deh. Kita ketemuan aja untuk bahas ini. Ya udah, oke, sampai ketemu. Bye. Ya. Kunti muncullah. Malam ini adalah kesempatan kamu untuk hidup di raganya Dias. Kamu akan hidup selamanya. Sampai tubuh si gadis itu membusuk jadi bangkai. Sampai saat ini dia masih dilindungi. Lindungi? Siapa yang melindungi dia? Roy dan air doa yang selalu dibawanya. Roy? Roy yang membawakan air doa? Kenapa nggak kamu curi aja di rumahnya? Sekarang kamu bawa teman untuk menemani kamu membawa air doa itu. Malam ini. Iya, malam ini. Baik, Ratu. Roy dalam bahaya. Jin kuntilanak mendapat perintah untuk mencuri air doa. Selama ini air doa itulah yang membantu Roy. Tentunya atas izin Tuhan untuk menolong orang yang memang membutuhkannya. Dias mencemaskan Amanda yang tiba-tiba lari menangis ke kamarnya. Lonceng. Suara lonceng itu. Akan terjadi sesuatu. Aku harus ke tempat sembahyang. Siapa yang menyuruh kamu? Siapa yang menyuruh kamu? Pergi! Panas! 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 Jin kuntilanak itu kenapa berubah menjadi kelelawar?
Halo? Amanda, kamu belum tidur? Oh, ini baru mau tidur. Tapi aku takut banget, Roy. Aku takut kalau nanti aku tidur, aku ngelihat hal-hal yang aneh-aneh lagi. Aku takut banget makhluk itu tuh datang lagi. Justru itu aku mau ngasih tahu itu ke kamu. Ngasih tahu apa? Jin kuntilanak yang biasa ngikutin kamu itu mau mencuri air doa. Kenapa? Jadi gimana dong? Ya, tapi aku berhasil menyiramkan air doa itu. Dan jin kuntilanak itu terbakar. Terbakar? Kok bisa? Ya, tapi setelah terbakar, jin kuntilanak itu berubah wujud menjadi sosok kelelawar. Hah? Aneh banget sih. Kelelawar itu bakalan ngehantuin aku lagi nggak, Roy? Kelelawar. Ini adalah kelelawar jelmaan jin. Ada apa sebenarnya? Ini pasti kerjaan Roy. Awas aja kamu, Roy. Roy berhasil memusnahkan makhluk halus yang mengganggu Amanda. Nenek Rara mulai resah apa yang dilakukan oleh Roy. Ia pun menghasut Amanda dengan menfitnah Roy. Ada apa ya? Mau kemana kamu? Ke kampus. Saya mau nanya sama kamu. Ada hubungan apa kamu sama Amanda? Hah? Nggak ada hubungan apa-apa. Oh. Terus kalau nggak ada hubungan apa-apa, kenapa kamu sering nelpon Amanda? Ha? Tolong lepasin tangannya. Ada urusan apa aku sama dia? Amanda itu mengalami depresi dengan apa yang dialaminya. Dia belum siap untuk mata batinnya terbuka. Kamu dengerin baik-baik ya. Itu bukan urusan kamu, paham kamu? Mas, nggak usah ngancem. Awas kamu ya. Roy, mana ya? Kak, tenang dong. Roy pasti kesini kok. Coba deh, kamu telepon deh. Bisa nggak? Coba tanyain, mungkin salah jalan atau gimana gitu. Kak, palingan dia juga lagi di jalan, dia nggak denger apa-apa. Kalau ada telepon pun dia nggak bisa denger. Sabar. Panjang umur orang yang diomongin. Amanda? Amanda? Sepi banget sih. Amanda? 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 Nggak ada yang nyaut sih. Loh. Kok pintunya? Oh, bangke lagi. Kok nggak dikunci ya? Manda! Di mana ya? Amanda! Amanda! Bau busuknya dari kamar ini kayaknya. Mayat. Buka! Buka! Roy, jadi kita tuh udah lama banget gak ketemu sama nenek. Terus pas kita ketemu lagi, nenek itu mukanya jadi tambah muda.
kelihatan jauh banget lebih muda, kayak wanita umur 30 tahun. Dan mama papa juga udah lama banget gak ketemu nenek. Terus papa kehilangan jejak karena mama itu suka nambah-nambah ilmu kan kak. Ya udah, sampai-sampai ya kita bener-bener kaget pas ketemu mama nenek Rara. Mukanya itu cantik banget kayak umur 30-an, bener kan kak? Iya. Sebenarnya Nenek Rara itu sudah meninggal 13 tahun yang lalu. Yang ada sekarang adalah raga Nenek Rara itu ditempati oleh jin cantik yang ingin hidup abadi di manusia. Dan jin itu tinggal di raga Nenek Rara yang sudah menjadi bangkai. Itu juga ada hubungannya sama kamu, Amanda, yang selalu gagal menikah. Nenek Rara meminta nyawa demi mengabadikan kecantikannya. Siapa kak? Arya, Diangkat aja. gak usah. Berani banget dia nge-reject telepon aku. Oh, jangan-jangan dia lagi sama si Roy lagi nih. Awas ya kamu Manda ya. Aku harus gimana nih? Mana sih dia? Amanda, Dias. Ini kayak ada yang manggil sih. Siapa itu? Nenek yang di kamar tadi. Buka! Jadi selama ini aku bisa ngelihat yang gaib, terus bisa lihat masa lalu orang itu karena nenek. Apa yang kamu dapat sekarang ini langsung diberi dari Tuhan Yang Maha Pencipta. Kamu nggak bisa nolak. Kamu dikehendaki menjadi manusia indigo di umur kamu yang sekarang ini. Aku nggak mau. Aku takut banget. Aku nggak mau kayak gini. Amanda, apa yang kamu dapat, kamu nggak bisa cegah. Takdir kamu juga nggak bisa tolak. Iya kak. Udah ya. Ya udah kakak terima aja. Gak mungkin kan kakak nolak takdir dari Tuhan. Tias benar. Tapi nenek gimana sekarang? Kita harus ngapain? Yang harus kita lakukan mengusir jin itu dari raga nenek yang sudah meninggal 13 tahun yang lalu. Setelah itu raga Nenek Rara harus segera dikuburkan. Buka! Buka! Arya nelpon nih kak. Jangan diangkat deh. Terima aja. Aku angkat dulu ya teleponnya ya. Halo? Halo Dias. Kamu lagi sama Amanda nggak? Amanda di mana ya? Enggak mas, aku lagi di kampus. Dias, tolongin aku dong. Aku terkurung nih di rumah kamu. Hah? Bukannya tadi aku udah kunci ya? Kuncinya aku bawa kok. Nggak mungkin, Dias. Tadi aku nyampe sini tuh pintunya nggak kekunci ya. Udah gitu aku nyium bau busuk mayat manusia. Dan juga aku ngeliat ada mayat nenek di kamar kamu. Dias, halo. Kenapa? Kak tadi Arya bilang kalau misalnya dia tuh kekunci di kontrakan aku. Kok bisa kekurung? Kan kuncinya kamu bawa. Aku nggak tahu. Bukannya Nenek Rara udah ada di rumah? Oh iya,
Tadi juga Arya bilang kalau misalnya dia ngeliat ada mayat nenek-nenek di rumah. Buka! Bukain! Pada saat-saat tertentu, Nenek Rara bisa berubah menjadi aslinya. Pada hari ini, wujud Rara itu berubah menjadi aslinya. Jin yang sudah mati itu tidak bisa berubah wujud, tidak bisa berubah menjadi cantik dan muda. Kepala aku sakit. Aku juga jadi mual. Ya udah, mendingan kita pulang aja yuk. Tapi biarin Amanda pulang duluan. Dia nanti belakangan. Terus kamu, Roy? Ya, nanti kita sama-sama pulang biar Arya nggak curiga. Ya udah. Ya udah bentar ya. Aku pulang duluan. Amanda, hati-hati. Hati-hati ya, Kak ya. Kabarin aku. Ya. Arya, sini kamu. Saya mau bicara sama kamu, Arya. Arya. Kamu kenapa ketakutan seperti itu? Nggak apa-apa kok, Nek. Oh iya, Nek. Dia sama Amanda kemana ya, Nek? Saya juga nggak tahu mana. Ya udah kalau gitu saya pamit cari Amanda dulu ya, Nek. Nggak usah. Kamu di sini aja. Kok dikunci? Mas Arya? Mas? Nek, permisi ya, Nek. Saya bukain pintu Amanda dulu ya, Nek. Permisi. Amanda, kamu kemana aja sih? Hah? Tadi ada meeting dulu, Mas. Oh, jadi lebih penting-penting daripada aku. Aku terkunci di rumah ini. Asal kamu tahu ya, aku nyium bau busuk. Bau busuk mayat manusia di dalam. Aku nggak cium bau apa-apa deh. Oh iya, aku juga ngeliat nenek-nenek udah jadi mayat di kamar. Hah? Nenek? Terus Nenek Rara sekarang kemana? Nenek Rara? Tadi tuh aku cuma ngeliat ada mayat nenek-nenek, terus nenek serem gitu, terus tiba-tiba si Nenek Rara muncul. Kayaknya ada yang nggak beres di rumah ini deh. Lusa, kalian berdua harus nikah. Kamu suka kan Alia? Nek, kayaknya kalau bisa jangan lusa deh nikahnya, Nek. Saya mau kalian lusa nikah. Aku nggak mau tahu. Nek, kayaknya kalau lusa terlalu cepat, kita harus butuh persiapan lebih panjang kan? Bisa diundur kan, Nek? Gak ada istilah mendadak. Lusa kalian harus menikah. Kenapa aku jadi linglung kayak gini ya? Serahkan jiwamu sekarang. Menyerahkan jiwaku. Serahkan jiwamu sekarang.
Aku lihat sosok dan wajah asli nenek yang udah renta. Jin di dalam diri nenek mau Mas Aris cepatnya meninggal. Ini sudah keputusan saya. Jangan sekali-kali kalian membantah. Amanda, feeling aku nggak enak deh. Kamu memang yakin mau menikah lusa? Aku takut, Manda. Takut kenapa? Iya, aku takut aja. Ya, ada yang nggak beres deh. Amanda dan Arya kaget. Nenek Rara mendesak mereka berdua untuk secepatnya menikah. Lusa mereka harus menikah. Amanda sendiri melihat sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada Arya. Amanda gelisah dan Arya takut. Amanda. Malam, Nek. Malam. Amandanya ada di rumah. Amanda dan dia sudah keluar. Saya boleh masuk kan, Nek? Ada urusan apa kamu? Saya boleh masuk kan, Nek? Mau apa kamu? Saya mau mengusir kamu dari Raga Rara yang sudah meninggal 13 tahun yang lalu. Dia tahu siapa aku. Sembarangan kamu. Kamu sudah tinggal di tubuh Rara 13 tahun. Kamu sudah berapa banyak kamu tumbalkan nyawa. Sekarang saatnya kamu pergi. Emang kamu bisa apa? Aku akan bantu kamu pergi. Dunia ini bukan dunia kamu. Keabadian yang kamu cari itu nggak ada. Cuma Tuhan yang Maha Abadi. Jin itu sudah keluar. Halo Amanda, kamu dan Dias bisa pulang ke rumah. Kita harus segera makamkan jasad Nenek Rara. Ya, cepat ya. Terima kasih Tuhan, Roy sudah berhasil mengusir jin di dalam raga Nenek Rara yang sudah meninggal 13 tahun yang lalu. Amanda dan Dias sudah menguburkan jenazah neneknya dengan layak. Roy bahagia sudah membantu orang lain untuk kesekian kalinya. Apapun yang sudah diberikan Tuhan kepada hambanya tidak bisa ditentang ataupun ditolak. Semua harus diterima dengan ikhlas.